Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dari segala macam urusannya. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari guru kita terkait dengan perencanaan dan pengembangan pariwisata. Dalam konteks ini saya akan menekankan pada aspek manajemen atau arsitekturnya, perencanaan kawasan ya. Jadi dalam hal konteks perencanaan ini tentunya sebuah kawasan ya, karena kawasan itu mengikuti berbagai macam objek wisata atau daya tarik wisata. Jadi kalau konteksnya kawasan itu mengikuti berbagai ragam atraksi atau daya tarik wisata beserta sarana pendukung pariwisata di dalamnya. Sebenarnya kawasan pariwisata. Dan ini saya memberikan sebuah gambaran contoh terkait dengan yang ada di Nusa Dua Bali, yaitu ITDC. ITDC itu sebagai pengembang kawasan di Nusa Dua yang memang diberikan hak untuk mengelola sebuah kawasan di situ menjadi sebuah kawasan strategis pariwisata. Kalau dari Kementerian Pariwisata itu menyebutnya sebagai ada beberapa kawasan khusus ya di Indonesia ini, namanya KEK ya, kawasan ekonomi khusus ya. Salah satu di dalamnya adalah untuk kegiatan aktivitas pariwisata. Jadi kawasan di daerah misalnya di suatu daerah mampu menyediakan kawasan minimal ya 2 hektar, di situ bisa diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata. Ini salah satunya adalah di Nusa Dua, yang bercontoh di Nusa Dua di Bali yang menjadi sebuah kawasan pariwisata di salah satu kawasan unggulan di Bali ya, Nusa Dua ini. Dan ini sebuah kawasan ya, kawasan yang awalnya mungkin tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh berbagai pihak karena memang ini daerah pegunungan yang kering ya, tandus yang memang tidak pernah dijangkau sebelumnya, namun dibuat sebuah konsep yaitu pariwisata strategis ya, karena itu menjadi pada posisinya di Bali, dan memang Bali sebagai salah satu sentra pariwisata di Indonesia. Nah, maka menjadi sebuah salah satu kebutuhan pengelolaan Nusa Dua ini yang awalnya memang tidak diperhatikan menjadi sesuatu yang menjadi pusat ya, menjadi pusat sentral dari aktivitas pariwisata di Bali. Juga sekarang ini ITDC juga merambah untuk kegiatan di Mandalika ya, untuk mempersiapkan kawasan untuk kegiatan MotoGP yang rencananya akan selesai pembangunannya di pertengahan tahun 2021, sehingga diharapkan di tahun 2021 ini sudah ada kegiatan atau mungkin rencana penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Jadi ITDC ini sebagai organisasi atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan pengembangan basis pariwisata di Nusa Dua Bali dan juga di Mandalika. Dalam konteks ini coba kita perhatikan, mungkin ada beberapa hal yang ditekankan di sini, bahwa ITDC ini sebagai organisasi dari pemerintah yang memiliki kewenangan ya, ini sebagai perusahaan terbatas atau bersero yang memiliki afiliasi sebagai pengelola di Nusa Dua. Jadi mereka ini memiliki kewenangan untuk mengelola beberapa destinasi. Di ITDC ini itu telah menyatakan sekitar 8 destinasi, kemudian memiliki sekitar 20 hotel dan villa, serta memiliki 5.500 kamar dan 13.000 kapasitas konvensi. Jadi yang mereka lakukan itu
ini sebagai kawasan yang memang itu diperuntukkan dan seharusnya setiap daerah memiliki, karena pemerintah lewat Kementerian Pariwisata itu telah memberikan kemudahan bagi setiap daerah yang memiliki kawasan, yang saya katakan minimal 2 hektar, yang memang itu tanah milik pemerintah daerah yang dapat dipergunakan untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kalau di Jawa Timur adanya di Malang Kabupaten dan di kawasan area sekitar Bromo, itu yang diperuntukkan untuk kawasan ekonomi khusus. Ya, nah memang masih belum ada pembangunan, tetapi sudah mulai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk daerah. Di situ nanti di kawasan sekitar Bromo akan dibangun berbagai fasilitas pariwisata sebagai pendukung Bromo sebagai destinasi wisata internasional. Jadi peran strategis itu diperlukan dari peran daerah, ya, karena peran daerah ini komitmen pimpinan daerah itu harus sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan sebuah program, yaitu program terkait dengan penyelenggaraan sebuah kawasan pariwisata, dan daerah juga harus mendukungnya dengan mencarikan lahan yang memang berpotensi untuk pengembangan aktivitas pariwisata. Karena itu ya memang pimpinan daerah harus menyadari bahwa sekarang ini salah satu sektor penting sebagai penyumbang devisa sekaligus sebagai pendorong ekonomi daerah, yaitu dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Ya, ini harus dibuat sebuah menjadi prioritas, karena memang kalau sudah suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, itu namanya, itu seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur fisik baik itu jalan, jembatan, penerangan dan sebagainya itu berasal dari anggaran APBN, nanti anggaran pusat, dan di situ tentunya dibantu dengan satu pintu perizinan yang menangani investasi yang ada di situ. Ya, jadi di situ akan terbuka investasi terkait dengan akomodasi, baik hotel, villa dan sebagainya, kemudian restoran, kemudian berbagai atraksi wisata itu pendukung, misalnya di kawasan sekitar Gunung Bromo, ya berarti ada atraksi wisata yang memang bertujuan untuk mendukung eksistensi Gunung Bromo sebagai destinasi internasional. Kemudian ada berbagai macam cara transportasi untuk mempermudah kawasan ekonomi khusus itu. Dengan berbagai kawasan ekonomi khusus diharapkan suatu daerah itu akan cepat berkembang seperti yang di Indonesia ini. Ya, karena memang pemerintah pasti akan mendukung sepenuhnya pengembangan yang ada di situ, terutama pengembangan fisik infrastruktur, kemudian juga pengembangan promosi investasinya, karena itu akan menjadi salah satu prioritas suatu pemerintah pusat untuk mendatangkan investor ke kawasan ekonomi khusus, karena mereka pasti akan membantu mensupport, ya, tidak hanya fisik tetapi bagaimana mempromosikan suatu kawasan ekonomi khusus terus berkembang, yaitu dengan mendatangkan berbagai macam investor yang ada di situ, ya, untuk berinvestasi di berbagai bidang pariwisata, di berbagai sektor pariwisata yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut. Tentunya itu diharapkan adalah percepatan pengembangan peningkatan perekonomian suatu daerah melalui aktivitas pariwisata. Itu yang diharapkan. Nah, ini sebagai salah satu contoh di Nusa Dua seperti ini. Nah, ini juga apabila ada melihat lebih dalam juga bisa melihat di laman website mereka yang di itdc.co.id. Jika ingin melihat berbagai macam kegiatan, di situ juga ada kegiatan event, ya, mereka juga menyelenggarakan berbagai event, karena peran dari ITDC sebagai pengelola itu namanya adalah Destination Management Organization atau DM.
Jadi mereka berperan sebagai PMO ini ya memerankan sebagai new line business. Jadi mereka berperan sebagai layanan bisnis yang bisa menyediakan berbagai macam fasilitas, juga mengoperasionalkan berbagai aktivitas yang dari itu kegiatan pariwisata ya. Design an alluring feature for its partners, even what is unquestionable capability experience boarding developing managing Indonesia Doang from 46 tahun. Jadi mereka sudah teruji ya, memiliki kapasitas dan pengalaman membangun, mengembangkan dan mengelola Nusa Dua ya selama 46 tahun. Jadi seperti itu, jadi menyulap sesuatu yang memang belum masih kasarannya belum dilihat ya, sampai menjadi sesuatu kawasan yang memang diperhitungkan dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena adanya aktivitas pariwisata salah satunya. Jadi mereka juga berperan sebagai pembangun, kemudian mengembangkan, itu juga sebagai pengolah. Salah satu coba kita lihat pengelola di sini ada beberapa hal ya, event-event yang ditawarkan di situ yang di Nusa Dua khususnya. Di kita di Mandalika karena sudah lama daerah Mandalika ada beberapa yang ditawarkan, dan ini juga harus saya pahami juga bahwa ini juga diperlukan seperti ini adalah di salah satu desain ya. Memang kapasitas yang diperlukan orang-orang pariwisata adalah bagaimana orang itu mendesain, kapan mendesain ya. Ini salah satu bentuknya yang harus anak-anak ini, teman-teman adik-adik ini semuanya memiliki kemampuan di situ ya, karena pariwisata ini juga terkait erat dengan desain ya. Seperti ini contoh-contoh yang bisa di sini, contoh-contoh eventnya, contoh-contoh desainnya. Ini bisa dipelajari ya, untuk menjadi motivasi bahwa adik-adik ini tidak hanya berpikiran pariwisata, tetapi berpikiran bagaimana mendesain sebuah kawasan, layoutnya ya, kemudian menciptakan sebuah spot-spot yang coba kita lihat. Mungkin di sini ada bagus agrobelakang, bagus seperti ini harus dipelajari oleh semuanya karena pertama mendesain, kemudian menciptakan event-eventnya yang memang menarik ya, menarik berbagai macam wisatawan itu datang ke tempat itu ya, ke Nusa Dua sebagai spot dari kawasan ekonomi khusus ya. Tentunya harus ada event. Kalau tanpa ada event ya tidak akan ada kegiatan yang memang bisa menarik. Jadi bagaimana orang itu menarik untuk datang ke situ gitu. Ini sebagai salah satu contoh dari sebuah kawasan yang bisa saya perhatikan di sini. Ini namanya Bagus Agrobelakang. Dari sini ini di kawasan Bali Tengah ya, Bagus Agrobelakang, kawasan Bali Tengah. Di sini juga ada layoutnya. Ini adik-adik harus mampu membuat layoutnya. Kemampuan di perencanaan pembangunan adalah melayout suatu destinasi wisata. Bagus Agrobelakang ini sebuah destinasi wisata dari wisata. Kalau ada di sini sebagai kawasannya, sebagai ketua PT yang mengelola sebuah kawasan pariwisata. Jadi di dalam kawasan itu memiliki berbagai macam. Saya mengharapkan adik juga memiliki kemampuan di pembuat ini, anak sudah mampu membuat presentasi, mampu membuat bentuk videografi ya. Ini seperti ini bisa dibuat videografi. Yang paling penting ada adik membuat layout yang seperti ini.
Ya, ini namanya perencanaan pengembangan pariwisata. Kalau kita bicara perencanaan, adik-adik mampu membuat layout, namanya resort map atau mungkin layout atau apalah yang namanya seperti itu. Tujuannya adalah untuk mendesain berbagai macam yang ada di sini. Ini sebuah kawasan di sini dari A sampai Z. Ya, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, dari pintu masuk sampai tempat staff dan sebagainya juga di layout. Ini sebuah kawasan yang mungkin sekitarnya berapa hektar di sini, 1 hektar mungkin ya kawasan di sini, tapi dipola bagaimana menata ini, misalnya di mana sih area pintu masuknya, di mana sih restorannya, posisi yang paling tepat untuk makan, kemudian view-nya juga bagus, di mana sih lobby untuk tamu yang baru datang, di mana sih meeting room yang representatif, yang nyaman, yang berdekatan dengan restoran, seperti itu. Kemudian di mana sih kolam renang ya. Ini juga ada beberapa spot-spot seperti misalnya tempat camping, kemudian tempat greenhouse-nya, kemudian agro farm-nya, strawberry farm-nya, asparagus farm-nya. Jadi memiliki spot-spot yang bisa dibuat dalam bentuk layout. Jadi kemampuan orang pariwisata di situ. Jadi mendesain layout sebuah kawasan ini untuk lebih tertata, ya, tidak hanya sekedar menempatkan spot-spot itu sembarangan, tetapi memiliki sebuah kemampuan kepekaan dalam mengelolanya. Tidak hanya sekedar membuat ya, tetapi harus mengajarnya dengan baik sehingga wisatawan itu bisa menikmati, misalnya dari jalannya, dari ini motor ini itu menikmati aktivitas farmnya, farm asparagus, agronya, strawberry-nya lah. Ini bisa digunakan, ini mungkin ada office-nya, ini R ya. R ini adalah kawasan temple ya, ini R kawasan temple ini mungkin sebagai sini menikmati berbagai macam spot itu ditulis juga huruf F, misalnya di sini ada F, kemudian yoga, tempat yoga dan sebagainya ada di sini, kemudian di sini huruf apa. Jadi semua ada sesuai dengan peruntukannya. Jadi adik-adik bekerja di pariwisata mempunyai kemampuan di sini, kemampuan mendesain sebuah kawasan yang memang kasarannya ini kawasan kosong dulunya. Ini area pertanian, tadi perbukitan, ini di Sungai Besar. Ini ada area perbukitan yang memang berada di kaki gunung, di atas bukit ya, sehingga mereka cocok dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan ini, misalnya untuk strawberry, kemudian asparagus dan sebagainya cocok tanam di sini. Dan itu menjadi sebuah lahan untuk agrowisata, namanya global agro. Ini sebagai salah satu contoh. Ini layout namanya, mendesain, merencanakan nanti aku ya berkala. Mungkin fase pertama adik-adik bisa merencanakan sesuatu tempat itu ya, mungkin dari fase ini dulu ya. Kita bicara misalnya saya akan membuat misalnya hanya untuk lobby dulu, misalnya C ya, kita buat area ini dulu ya. Setelah itu nanti fase kedua membuat kawasan misalnya restoran ya, restoran itu di B misalnya. Nah, itu membuat dulu di B ini. Kemudian fase ketiganya membuat apa. Jadi perkara tidak langsung membuat semuanya menjadi satu, tetapi ini sudah direncanakan, ini sudah dibangun, sudah dibuat dulu. Layout ini sudah dibuat dulu, tujuannya agar mempermudah nanti fase perencanaannya seperti apa. Jadi tidak melenceng ya, apa yang sudah ditetapkan dalam gambar ini dengan realisasi itu tidak ada perbedaan. Jadi itu manfaat dari kita merencanakan sesuatu. Jadi kita harus menetapkan sesuatu kawasan ini untuk apa saja. Kita harus merinci ya, apa saja fasilitas yang harus dibangun di situ. Nah, kemudian
apa yang kegiatan aktivitas yang bisa dimasukkan di situ. Itu harus diperhatikan. Kita nanti berperan sebagai perencana itu dalam tanda kutip sebagai konsultan ini pariwisata. Jadi bisa menjadi tempat rujukan bagi pihak-pihak investor atau mungkin pemerintah yang ingin merencanakan kawasan atau areanya, misalnya tanah aset mereka pemerintah yang memang masih belum dikembangkan dan ingin mengembangkan suatu aktivitas pariwisata. Ini tugas adik-adik semua. Nah, ini juga didukung dengan kemampuan adik-adik menggambar ini semua menggunakan Corel, menggunakan Photoshop. Ya, tujuannya untuk mempermudah pemahaman dari berbagai pihak, khususnya instansi terkait dalam memahami area rencana pengembangan yang ada di sini. Karena dari sini pasti misalnya pemerintah punya tanah aset seluas misalnya 2 hektar ingin mengembangkan kawasan pariwisata. Ya, kita ini masih kosong ya, seperti lahan tidur. Ya, tujuan kita adalah bagaimana membuatkan layout, kemudian menempatkan posisi-posisi yang fasilitas, kemudian sarana pendukung itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi berbagai pihak untuk memahami ini. Tentunya gambar ini sebagai salah satu master plan. Ya, master plan rencana detail ya, DED namanya, Detail Engineering Design, DED ya. Tadi ada tingkatan lebih tinggi lagi namanya master plan. Di bawahnya adalah master plan itu suatu kawasan ya, suatu kawasan yang memang memiliki rencana ya, di situ direncanakan membuat apa-apa, dan untuk detailnya lagi namanya gambar desain seperti ini, DED, Design Engineering Detail Engineering Design, namanya DED ya, namanya DED. Jadi membuat gambar desain seperti ini bentuknya. Jadi nanti kalau ada investor masuk di situ, ya saya ingin membangun restoran ya, di sini sudah ditempatkan di sini. Mau saya ingin membangun villa ya, di sini areanya villa. Saya ingin membangun area atraksi wisata pertanian di sini. Ya, sudah ditempatkan aja. Jadi investor itu sudah dapat gambaran yang akan nanti mengembangkan sebuah aktivitas, fasilitas atau bentuknya yang lain sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak boleh saya ingin membangun villa tapi tidak dari situ, tapi di sini tidak boleh, karena sudah ditetapkan ini detail engineering desainnya sudah ditetapkan, jadi tidak boleh berubah. Nah, ini juga terkait dengan aspek lingkungan ya. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi kalau kita bicara perencanaan dan pengembangan pariwisata, kita harus melihat dalam konteks bagaimana membuat rencana yang baik, merencanakan aktivitas pariwisata yang baik agar lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya melalui aktivitas pariwisata. Itu dasarnya. Dasar kita adalah 2 hal itu aja, pemberdayaan masyarakat, kemudian konservasi, meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi apa yang kita rencanakan tidak kami suatu malah bertentangan dengan aspek-aspek yang ada di kalau yang ada di situ. Nah, ini adik-adik sudah bisa membuat presentasi, sudah bisa membuat videografi, sudah bisa membuat gambar. Ini sudah menjadi satu paket, sudah bisa menata ini gambar-gambar, foto dan sebagainya ya. Untuk menggambar ini adik-adik bisa menggunakan Google Map, difoto dari atas, kemudian dibuatkan jalur-jalur ini menggunakan Corel ya, dibuatkan Corel ini kotak-kotak sebagai spot untuk villa. Ini namanya villanya di situ. Jadi bangun seperti itu ya. Ini sebagai contoh satu kawasan ya. Tadi kawasan yang luas di Nusa Dua, ini kawasan yang lebih kecil lagi di daerah, di destinasi wisata namanya Bagusa Grup Lager. Nah, jadi Bagusa Grup Lager memiliki berbagai fasilitas dan atraksi wisata di dalamnya. Ya, ini sebagai salah satu contoh. Ini yang
memang harus ada pelajari, ya harus ditingkatkan, karena memang fungsinya adik-adik banyak ya. Saya pikir adik banyak, nanti ujung-ujungnya bisa menjadi konsultan pariwisata melalui kemampuan di sini. Enak menjadi konsultan pariwisata, saya pernah bekerja di situ, banyak kenalan, ya banyak berkomunikasi dengan orang-orang baru, sehingga kita memiliki cara pandang yang berbeda, yang bermacam-macam, sehingga kita adalah untuk meningkatkan kualitas kita sendiri ya, memberikan peningkatan pemahaman kita terhadap berbagai aspek sosial, kemasyarakatan, budaya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita nih mampu memiliki berbagai macam kelebihan. Adik-adik bisa kelebihan mendesain gambar seperti ini ya, mendesain seperti ini, gambar-gambar LED, pamflet leafletnya ya seperti ini ya. Saya klik aja coba. Kemudian adik bisa mendesain videografinya untuk bahan presentasinya ya seperti ini. Seperti ini kan ada bahan presentasi ya, kemudian ada bentuknya versi itu untuk ya, Excel dan sebagainya sudah bisa. Ada yang bentuknya seperti banyak sekali. Tingkatkan kemampuan adik di berbagai level ya, level desain oke, levelnya pembuatan presentasi oke, dan sebagainya, level membuat layout ya oke. Jadi semuanya bisa masuk. Tingkatkan semuanya ya, jangan takut salah, terus belajar untuk meningkatkan kualitasnya. Ini seperti ini sebagai salah satu contoh ya. Siapa tahu adik-adik nanti bekerja di tempat di mana yang dibutuhkan adalah kemampuan mendesainnya ya, mendesain seperti ini ya. Atau mungkin di tempat bekerjanya nanti ada kemampuannya adalah bagaimana membuat presentasi ya, seperti ini bentuk-bentuknya ya. Kemudian atau mungkin bisa di tempat kerjanya sebagai konsultan yang harus mampu membuat layout ya, layoutnya untuk kegiatan perencanaan ya, pengembangan seperti ini. Ini namanya rencana pengembangan. Ini namanya rencana pengembangan. Konsep detailnya seperti apa, nanti kan masuk ke dalam detailnya, nanti villa ini harus seperti apa sih yang ramah dengan lingkungan. Kemudian bagaimana nanti pengelolaan limbahnya, itu nanti urusan nanti. Yang penting kita berusaha untuk mendesainnya ini sebaik mungkin sesuai dengan aspek-aspek yang bisa kita paham terkait dengan kultur, budaya, kondisi sosial yang ada di masyarakat di situ. Jadi banyak yang harus kita pahami terkait dengan perencanaan pengembangan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.